warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayu dari jurusan D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kota Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu reproduksi internal dan reproduksi eksternal. Sistem reproduksi internal terdiri dari yang pertama ada vagina. Vagina berada di dalam tubuh dengan bagian terluar yang bisa dilihat disebut dengan vulva. Organ ini terletak di bagian belakang kandung kemih dengan posisi di bawah rahim. Fungsi dari vagina adalah sebagai saluran persalinan yang tepat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Kemudian ada ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi wanita yang memiliki fungsi sebagai tempat reproduksinya sel telur maupun hormon seks seperti progesteron dan esteron. Organ ovarium ini berbentuk oval kecil dan sisi kiri dan juga kanan serta berhubung langsung dengan rahim melalui tuba falopi. Rahim atau uterus. Organ reproduksi rahim berfungsi untuk menampung sel telur yang telah dibuahi. Dua menjadi janin. Organ rahim sendiri berbentuk serupa buah pir dengan ukuran yang kecil. Rahim sendiri terletak di antara dubur dan juga kantung kemih. Penghubung antara rahim dan juga vagina disebut leher rahim. Rahim akan mendebal saat ovulasi atau masa subur untuk mempersiapkan calon janin. Lapisan endometrium rahim yang telah menebal ini kemudian akan meluruh saat tidak terjadi pembuahan pada rahim. Kondisi luruhnya dinding endometrium ini disebut dengan fase menstruasi. Kemudian tuba falopi. Organ tubuh falopi merupakan saluran yang berfungsi untuk menghubungkan sel telur ke dalam rahim. Saluran ini juga berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan antara sel telur dan juga sperma. Kemudian, sistem reproduksi eksternal terdiri dari labia mayora yang biasa disebut dengan bibir kemaluan. Bagian ini merupakan lipatan yang menyerupai bibir. Berdasarkan letaknya, labia mayora dibedakan menjadi dua jenis, yaitu permukaan luar dan permukaan dalam. Pada bagian luar, labia mayora dilapisi dengan sel epitel yang bertanda serta terdapat akar rambut, sedangkan pada bagian dalam labia mayora tampak licin karena terdapat banyak jaringan lemak, tidak mempunyai follikel rambut dan kelenjar keringat. Kemudian ada labia minora yang biasa disebut juga dengan bibir kecil pada kemaluan. Labia minora berada di sebelah labia mayora dan sebelah misve. Hal ini membedakan antara labia minora dan mayora. Hanya tidak terdapat akar rambut yang memiliki banyak pembuluh darah. Kemudian ada mons pubis, yaitu bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan. Bagian ini berbentuk segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau simfisis pubis. Pada bagian ini terdapat jaringan lemak, jaringan kulit, jaringan ikat, kelenjar keringat, dan akar rambut. Kemudian ada klitoris, yaitu sebuah organ seksual yang berada dalam misve. Klitoris memiliki struktur yang sama dengan MRP pada laki-laki. Keduanya berada dalam posisi yang sama pula. Bedanya, klitoris tumbuh ke arah dalam sedangkan MRP tumbuh ke arah luar. Kemudian ada vestibulum, yaitu organ kemaluan yang terletak di labia minora dan merupakan muara dari saluran uretra dan lubang misve. Kemudian ada selaput darah, yaitu membran tipis yang menutupi lubang misve. Anus merupakan saluran pendek pada ujung retrum dan menjadi jalur keluarnya fases. Cara kerja alat reproduksi wanita. Yang pertama, menghasilkan sel telur, kemudian
melindungi dan memelihara sel telur yang telah dibuahi, sperma hingga berkembang seutuhnya, melakukan hubungan seksual, dan melahirkan bayi. Seiring dengan berjalannya waktu, kinerja alat reproduksi akan mencapai titik akhir, yakni saat siklus menstruasi berhenti dan tubuh tidak lagi menghasilkan hormon seks. Kondisi ini disebut dengan menopause. Sekian, itulah video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.